Bab 148. Mimpi kakak keempat. Sekarang hari sudah sore. Setelah memeriksa tanda lahir Louis Lu, Cela Wang pun tidur dengan rasa puasnya, kemudian bersiap untuk menabung staminanya. Nanti malam ia baru pergi ke pusat perbelanjaan sekitar berjalan-jalan. Lagi pula mereka kakak adik berdua sudah lama tidak bertemu, tentu saja mereka harus menjalin hubungan. Sedangkan Louis Lu pergi ke keluarga Sen ketika ia tidur. Jika kakak keempatnya tidak mau pulang ke kota Jiang dengan sepedangnya, maka apa yang ia bisa lakukan? Tidak mungkin ia membuang barang berharganya di sini, bukan? Jadi ia hanya bisa menitipnya di keluarga Sen. Menemui Louis Lu, Aurelia Sen tentu saja sangat senang dan mendadak teringat kembali akan misi yang diberikan ayahnya kepada dirinya, yaitu mendapatkan hati dokter ajaib Lu dalam waktu setengah tahun. Ingin mendapatkan dokter ajaib Lu, ia tentu saja harus menciptakan banyak kesempatan untuk menjalin hubungan. Maka itu Aurelia Sen berujar, "Dokter ajaib Lu, sekolah kita dekat-dekat ini ingin membuka kelas pengobatan tradisional, apakah kita bisa mengundang Anda untuk menjadi guru kita?" Aurelia Sen adalah seorang dosen dari Universitas Jiangnan. Ini adalah hobinya. Owen Sen juga sangat tidak berdaya. Awalnya ia ingin menyuruh Aurelia Sen untuk mengurus perusahaan keluarga, namun Aurelia Sen malah menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik sama sekali akan manajemen, jadi ia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkan. Lagi pula ia adalah putrinya. Owen Sen tidak akan begitu ketat terhadap Aurelia Hen. Namun yang membuat Owen Sen sedih adalah putranya, Jordan Sen. Bisa-bisanya putranya ini tidak berguna, dan sama sekali tidak mampu untuk menanggung perusahaan keluarganya. Jadi saat Owen Sen melihat Louis Lu, Owen Sen pun seperti bertemu dengan harapan. Saat Aurelia Sen menanyakan pertanyaan ini, Owen Sen juga menunjukkan ekspresi yang penuh harapan. Ia tentu saja juga berharap putrinya bisa berjalan lebih dekat lagi dengan Louis Lu. Melihat pandangan kedua anak ayah itu, Louis Lu pun tersenyum mengangguk dan berujar, "Jika Nona Sen begitu percaya kepadaku, maka aku coba saja dulu. Lagi pula dirinya masih ada waktu." Apalagi Louis Lu juga berharap dirinya bisa menyebarluaskan ilmu medis tradisionalnya kepada anak muda yang lebih banyak lagi, terutama di zaman sekarang ini yang kurang bersahabat dengan ilmu medis tradisional. Bahkan juga banyak penipu yang melakukan kejahatan dengan nama ilmu medis tradisional ini, sehingga orang-orang jadi kehilangan kepercayaan terhadap ilmu medis tradisional. Fenomena ini adalah hal yang paling tidak ingin ditemui Louis Lu. Ilmu medis yang diajarkan guru Tao Tua kepadanya seharusnya juga bermaksud seperti itu, bukan? Tidak berharap akan ilmu akupuntur kuno itu yang menghilang begitu saja. Melihat Louis Lu terima, Aurelia Sen langsung menjadi senang dan berujar, "Bagus sekali, besok aku akan pergi mengajukannya kepada rektor untuk membuka kelas ilmu medis tradisional." Kebocoran. Padahal tadi Aurelia Sen bilang universitas sudah memutuskan untuk membuka kelas ilmu media tradisional, dan meminta Louis Lu pergi untuk mengajar. Namun dari maksud kata-katanya itu, ia malah mau pergi mengajukan persetujuan untuk membuka kelas kepada rektor usai Louis Lu mengiyakannya. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Apakah rencananya ketahuan? Hati Aurelia Sen berdegup kencang, wajahnya yang memerah melirik Louis Lu sekilas. Melihat Louis Lu yang tidak peduli, ia baru menghela nafas lega, kemudian pulang ke kamarnya dengan bahagia untuk menulis surat pengajuan. Owen Sen juga memasang ekspresi senang, namun dengan cepat, ia bertanya lagi dengan mulut gosipnya, "Dokter ajaib Lu, dekat-dekat ini Sander Ye dan Haze Jiang kedua orang itu tidak mempersulit kamu lagi, bukan?" Ia ini sedang coba-coba menanya.
Jawaban yang ia harapkan tentu saja adalah ada. Sander Ye, sepasang suami istri ini semakin mempersulit Louis Lu, maka halangan antar Hailey Ye dengan Louis Lu juga menjadi semakin besar. Owen Shen pun suka akan hal itu. Tentu saja ia tidak akan mengatakan pikiran-pikiran kecilnya ini, agar tidak menimbulkan ketidakpuasan Louis Lu. Kalau tidak, ia akan menyalahkan dirinya yang senang akan penderitaan orang lain. Tidak kok. Louis Lu menggeleng kepala berkata, kedua orang keluarga Ye itu tiba-tiba menjadi sangat baik kepadaku dekat-dekat ini, apalagi Haze Jiang memanggilku dengan menantu baikku, bahkan juga membuatku merasa sedikit malu. Apa? Owen Shen langsung kaget. Dari wajah Louis Lu tampaknya tidak sedang bercanda, perasaannya pun menjadi semakin sedih. Sialan kau Haze Jiang. Dulu siapa yang bilang, kalaupun mati di luar, ia juga tidak akan pernah membiarkan Louis Lu masuk rumahnya. Mengapa ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak dapat dipercayai seperti itu? Sial. Owen Shen berencana ingin mencari waktu untuk berbicara dengan Haze Jiang. Melihat wajah kesal Owen Shen, Louis Lu tersenyum bermakna, namun malah tidak membocorkan pikirannya, kemudian meninggalkan keluarga Shen usai mengucapkan perpisahan. Tiba di hotel. Kakak keempat kebetulan sudah bangun, ia memeluk lengan Louis Lu dengan senang dan berujar, Louis kecil, tadi kakak membuat mimpi yang sangat luar biasa, coba kamu tebak siapa yang aku mimpikan. Mata indahnya berkedip pelan dengan sangat aktif. Louis Lu berpikir-pikir dan membalas, jangan-jangan memimpikannya aku lagi. Jangan banyak mimpi kamu. Kalau aku bilang, aku juga tidak takut bisa mengalahkan kepercayaanmu. Orang yang aku mimpikan itu bahkan tidak bisa sebanding dengan 10.000 kamu, ujar Celawang sengaja yang menjahilinya. Mendengar ini, Louis Lu seketika merasa tidak terima dan berujar, siapa? Coba katakan, aku tidak percaya, pria mana yang bisa lebih hebat dari 10.000 diriku? Celawang menyentil kepalanya tanpa perasaan dan berujar, tidak boleh tidak sopan kepada Kaisar Dewa Langit. Kaisar Dewa Langit. Louis Lu seketika memasang wajah kebingungan, Kak Cela tadi memimpikannya Kaisar Dewa Louis. Hang, tentu saja, mimpi terbesarku adalah bisa mewawancari Kaisar Dewa Louis sekali. Tapi tokoh yang begitu hebat, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Celawang menghela nafas pelan, namun rasa kecewa itu langsung berlalu cepat. Kemudian dengan cepat ia memandang Louis Lu dan berujar dengan puas, sekarang kamu tahu siapa yang aku mimpikan, bukan? Apakah tidak sebanding dengan 10.000 dirimu? Hehe. Iya, Kaisar Dewa Louis memang paling ganteng di dunia yang tiada lawannya, aku tentu saja tidak sebanding dengannya. Hehe, baguslah kalau kamu tahu, tapi Louis kecil jangan menyerah juga ya. Di dalam hati kakak, kamu tetap merupakan adik terbaikku. Celawang berjinjik menepuk pundak Louis Lu dan menghibur berkata, Kak Cela, dengan ucapanmu ini, aku akan membantumu mewujudkan mimpimu. Bukankah hanya perlu mewawancarai Kaisar Dewa Louis saja? Mau aku harus menangkapnya, aku juga akan melakukannya. Louis kecil. Celawang mendadak memandang Louis Lu penuh perasaan. Ketika Louis Lu mengira dirinya sedang terharu akan ucapannya, ia malah mendengar Celawang berujar, tampangmu yang membual itu persis sekali dengan cinta, sama-sama tidak mungkin terjadi. Bersambung.